Video kali ini kita akan bicara tentang kematian, ya. Suatu tema yang mengerikan sebetulnya. Tetapi ini dibicarakan memang di filsafat, biasa dikenal dengan istilah eskatologi. Jadi kehidupan atau pembicaraan tentang dunia pasca kematian. Ada beberapa filsuf memang yang memberikan komentar, memberikan penjelas tentang apa itu kematian. Ada juga yang mencoba menolak bahwa ya kematian itu suatu hal yang tidak lagi perlu dibicarakan, suatu hal yang selesai tentang kehidupan ini. Misalnya kalau kita lihat dari tradisi kaum Epikurian, ya, Epikurus melihat bahwa kematian ya satu tahapan yang sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Ya selesai saja, itu tahapan akhir dari suatu kehidupan manusia. Karenanya bagi Epikurus bahwa ya kita nikmati aja nih kehidupan sebelum kita selesai kehidupan ini yang diakhiri dengan kematian. Dalam konteks pemikir kontemporer mungkin yang hampir senada dengan Epikurus ini adalah Sartre misalnya, yang percaya bahwa akan ada kematian, bahwa manusia akan sampai kepada suatu tahapan dari ada menuju ketiadaan. Tetapi itu lagi-lagi tidak perlu dibicarakan, ya, karena membuat kita cemas, ya, angst katanya, membuat kita was-was tentang kehidupan ini. Jadi, makanya ya kita lupakan aja itu tentang kematian. Kita nggak perlu mengingat-ingat tentang kematian, kita cukup ingat apa yang kita lakukan hari ini. Lalu agak berbeda dari Sartre ini, walaupun berada dalam tradisi filsafat yang sama, yaitu eksistensial, dalam hal ini adalah Heidegger. Bagi Heidegger ada dua cara mati manusia itu. Yang pertama, cara mati sebagaimana matinya hewan, matinya tumbuhan, matinya televisi, ya, atau matinya benda-benda di sekitar kita, yang dia sebut sebagai of leven. Suatu kematian yang tidak terlalu memberikan manfaat, tidak terlalu memberikan bekas, kira-kira begitu. Lalu kemudian ada mode yang kedua, yaitu cara mati sebagaimana para hero, sebagaimana para pejuang, para penulis yang meninggalkan jejak-jejak penting bagi para generasi berikutnya. Cara mati ini yang dia sebut sebagai cara mati sterben. Nah, cara mati sterben ini cara mati yang dirindukan, cara mati yang direncanakan oleh para pejuang. Manusia tinggal pilih bagi Heidegger, mau cara mati yang pertama sebagaimana matinya para hewan, matinya para tumbuhan, atau cara mati yang kedua sebagaimana matinya para pejuang. Namun demikian Heidegger masih tidak terlalu peduli bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Jadi dalam hal ini dia masih tidak terlalu berbeda dengan Sartre, melihat apakah kehidupan pasca kematian ini ada kehidupan selanjutnya. Tetapi ada beberapa filsuf yang mencoba membicarakan kematian berbeda. Kalau kita lihat dalam tradisi filsafat Yunani misalnya Pitagoras itu percaya bahwa ada perpindahan jiwa. Jadi jiwa manusia yang hari ini hidup kira-kira setelah meninggal itu hanya jasadnya saja yang rusak. Tetapi jiwanya akan kembali kepada jiwa universal. Dan kemudian nanti jiwa ini akan menjelma lagi menjadi sesuatu yang lain. Dan itu disebut dengan reinkarnasi. Beberapa agama mungkin percaya dengan ajaran ini, misalnya tradisi Buddhisme, ya. Satu frame dengan pemikiran Pitagoras ini bisa kita lihat di dalam tradisi pemikiran Plato, Aristoteles, atau mungkin para pemikir modern macam Descartes. Para pemikir yang percaya bahwa manusia ini tersusun dari tubuh, fisik, dan jiwa, yang mana kematian itu hanya terjadi pada fisik, sementara jiwa akan kembali kepada jiwa universal. Mereka akan percaya bahwa ada kehidupan eskatologis, kehidupan pasca di dunia ini. Mereka menyebut bahwa dunia ini justru sebagai jembatan, persiapan awal untuk menuju kehidupan yang abadi. Karenanya, ketika berada di jembatan ini, sebelum berangkat kira-kira, perlu menyiapkan bekal-bekal. Bekal itu berupa kebaikan, amal soleh, dan seterusnya. Namun, apakah kematian ini benar ada dan akan terus terjadi sampai di masa yang akan datang? Dalam proposisi agama jelas, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas, setiap yang hidup akan mati. Tetapi sains mencoba memberi jawaban yang sifatnya adalah optimis. Bahwa perkembangan sains hari ini bisa jadi suatu saat kematian itu bisa diatasi. Tokoh yang gencar bicara soal ini misalnya adalah Yuval Noah Harari. Baginya sains hari ini jika dikembangkan suatu saat bisa mengatasi persoalan kematian. Karena kematian yang terjadi pada fisik itu adalah karena kendala yang terjadi pada mekanisme fisik itu. Jadi begitu sains nanti bisa mengatasi kendala mekanisme itu, maka kematian bisa ditunda. Misalnya jantung bisa diperbaharui menjadi muda lagi, otot-otot yang kendor itu menjadi kencang lagi, kemudian paru-paru yang mulai mengkerut misalnya bisa dikencangkan lagi dengan perkembangan sains misalnya. Maka kata Harari suatu saat nanti kehidupan ini bisa jadi nggak ada lagi kematian.
Tapi oke lah, kita pakai proposisi bahwa kematian itu akan terjadi, karena memang sampai hari ini belum ada orang yang hidup 1000 tahun misalnya, atau 2000 tahun belum ada. Maksimal paling lama lah 100 sampai 150-an lah. Setelah itu kayaknya nggak ada. Lalu bagaimana kita bisa membayangkan kematian? Ada satu pembelajaran yang menarik menurut saya, yaitu belajar pada kelahiran itu sendiri. Dimana ketika manusia belum lahir, manusia berada di dalam rahim, beberapa organ-organ kehidupan manusia yang hari ini berfungsi di dunia ini tidak berfungsi di era rahim, di dunia rahim. Misalnya mulut yang kita punya, hidung untuk bernafas yang kita punya. Ketika kita masih berada di dalam rahim, hidung nggak bisa bernafas, ya. Kemudian mulut nggak bisa makan. Kalau mulut membuka dan minum air ketuban yang ada di dalam rahim, maka bayi itu akan mati. Kalau kita bernafas di dalam rahim, maka akan mati bayi itu. Tetapi begitu kemudian bayi itu lahir, maka semua yang tidak mungkin dilakukan di alam rahim itu ternyata menjadi mungkin, bahkan menjadi suatu keharusan. Ketika kita lahir, maka kita harus bernafas. Ketika kita lahir, maka kita harus makan, ya. Kita harus minum ASI, kira-kira. Itu satu tahapan kehidupan yang bisa kita pelajari dari masa lalu, bahwa apa yang tidak mungkin di masa lalu ternyata menjadi mungkin di masa yang akan datang. Barangkali dunia eskatologis itu akan terjadi yang demikian, ya. Hari ini dunia eskatologis mungkin sebagian orang menganggap itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika kita belajar dari tahapan kehidupan melalui kelahiran itu, bisa jadi kehidupan eskatologis itu adalah kehidupan yang sangat mungkin dan pasti. Ya begitulah proposisi dunia akhirat, ya, proposisi yang mungkin, ya. Karena belum ada orang yang bolak-balik dari dunia, kemudian masuk ke dunia akhirat dan balik lagi ke dunia hari ini, ya. Lalu kemudian bisa menceritakan apa yang terjadi atau apa yang ada di dunia akhirat itu. Tetapi orang yang bijak atau orang yang baik adalah orang yang mau belajar dari tahapan kehidupan yang terjadi di masa lalu untuk mempersiapkan pada tahapan kehidupan di masa yang akan datang.